Guna mensosialisasikan nota kesepahaman atau MOU antara Dewan Pers dan Polri tentang pengaturan penyelesaian sengketa pers dalam tataran teknis, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan Polda se-Jawa, Bali dan Lampung menggelar kegiatan saresehan dan pertemuan khusus. Upaya perumusan implementasi MOU yang mengangkat tema pembahasan keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers dalam menciptakan situasi Kamtibmas itu digelar di Hotel Ledian, Kota Serang, Rabu 18 April. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Bina Armada Soekardi, sebagai pembicara pada saresehan yang diikuti para wartawan PWI, Humas Polda se-Jawa, Bali, dan Lampung. Selain itu, saresehan juga dihadiri Ketua PWI Pusat Margiono dan Asda 1 Provinsi Banten Asmuji HW. Ketua PWI Banten Firdaus dalam sambutannya mengungkapkan pelaksanaan saresehan PWI dan Polda se-Jawa, Bali, dan Lampung atau disingkat Sarwalimpung ini dari segi pelaksanaannya merupakan sejarah baru, yakni kerjasama antara PWI Banten dan Polda Banten dalam satu kepanitiaan. Menurut Firdaus, akhir-akhir ini terjadi disharmonisasi di lapangan antara insan pers dan pihak kepolisian seperti yang terjadi di Banten sendiri dan Sumedang. Namun dengan kegiatan ini, PWI Banten dan Polda Banten dengan mendapatkan dukungan penuh dari Kapolda Banten berupaya untuk bagaimana memahami profesi wartawan dan polisi. Jika tidak saling memahami, PWI khawatir hubungan yang disharmonis terus bergulir dalam kegiatan jurnalistik seperti peliputan di lapangan yang dalam hal ini polisi adalah mitra kerja wartawan dalam profesinya masing-masing dan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kurang sedang ada harmonisasi di lapangan, walaupun tidak secara institusi. Baru-baru kemarin ada peristiwa Sumedang Express. Sebelumnya di Banten, walaupun itu di area kecil, ada aksi atau demo wartawan ke Polda. Namun pada hari ini PWI Banten kerjasama dengan Polda Banten atas dukungan penuh dari Bapak Kapolda Banten, kami bisa bekerja sama dalam satu event bagaimana memahami profesi wartawan dan Polri dari sisi lain. Karena tidak mungkin jika tidak saling memahami, ini akan terus bergulir pada satu titik. Kita tidak bisa memahami bahwa kepentingan profesi bangsa dalam bingkai NKRI. Karena dalam kegiatan yang sejatinya terusan dan implementasi dari MOU antara Dewan Pers dan Polri pada Februari lalu ini, Firdaus berharap implementasi yang diupayakan secara bersama akan meresap di masing-masing institusi, baik itu wartawan maupun polisi di teritorial Banten dan daerah lainnya. Acara ini yang sejatinya merupakan penerusan daripada MOU atau penjabaran dalam teknis lagi merupakan implementasi MOU antara Dewan Pers dan Polri di Jambi pada 9 Februari yang lalu. Implementasi itu diharapkan dapat meresap khususnya untuk anggota PWI dan Polri yang ada di teritorial Banten. Tetapi karena kemarin ada beberapa pemikiran, mengapa tidak kita coba, ini pemikiran dari Bapak Kapolda, kita coba beberapa kali sharing, kita coba mengimplementasikan MOU ini se-Jawa, Bali, Lampung.
lantas kita bentuk panitia. Pertemuan ini dilakukan dalam 2 sesi. Yang pertama dalam bentuk saresehan yang dihadiri para wartawan, polisi, dan undangan terkait lainnya. Sesi kedua yakni pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan PWI dan Humas Polda se-Jawa, Bali, dan Lampung. Dan sesi pertemuan itu akan dilakukan perumusan memorandum yang akan diajukan kepada Dewan Pers terkait MOU tersebut. Firdaus juga berharap dengan kegiatan ini wartawan semakin memahami profesinya berdasarkan undang-undang dan kode etik pers, sehingga menumbuhkan iklim yang kondusif dalam dunia pers di tanah air. Pertemuan ini menjadi sangat urgen. Nah, pertemuan ini ada 2 sesi. Sesi pertama adalah dalam bentuk sarasehan dihadiri oleh seluruh Polsek, Polres, dan unsur wartawan se-Jawa, Bali, Lampung. Nanti sesi yang kedua adalah pertemuan pengurus PWI di tingkat provinsi dan Polda se-Jawa, Bali, Lampung. Di mana pada pertemuan itu diharapkan pada pertemuan kedua nanti malam akan melahirkan memorandum untuk Dewan Pers apa yang mesti dilakukan dan apa yang harus kita kerjasamakan dan sinergikan. Kapolda Banten, Brigjen Pol Eko Hadi Suktejo dalam sambutannya menuturkan, jajaran Polda Banten dan insan pers telah menjalin hubungan yang harmonis. Selama ini, pihaknya selalu menyelesaikan secara bersama-sama jika terjadi gesekan di lapangan. Kapolda menilai gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan antara wartawan dan polisi merupakan dinamika dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kapolda juga menilai wartawan di lingkungan Provinsi Banten, khususnya di wilayah Polda Banten, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dengan polisi. Terkait aksi unjuk rasa wartawan ke Mapolda Banten, Kapolda merasa tidak keberatan atas aksi itu. Baginya, hal itu merupakan sebuah upaya yang ditempuh para wartawan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Pihak Polda pun telah menerima serta menindaklanjuti dengan prosedur yang berlaku. Ya Pak, ini Pak Priyo, betul kan Pak Priyo ya? Karena kita masalahnya selalu bersinggungan. Tetapi ya karena tadi kita memang di era keterbukaan ini saya sama rekan-rekan wartawan juga sama apa adanya. Karena seperti ini saya menyadari bahwa visi kita ini sama, yaitu mengeluarkan jasa di bidangnya masing-masing, jasa informasi kepada masyarakat dan kita jasa pelayanan yang semuanya saya kira saling membutuhkan. Itu saja sampaikan. Ada gesekan nggak apa-apa karena itu memang dinamika menurut saya. Tapi yang penting menurut saya aja nama itu di dalam hati kita itu semuanya adalah sama pengabdian kepada masyarakat. Saya kira nggak ada masalah, semuanya bisa selesaikan. Hanya hubungan kami ya. Kapolda berharap dengan dilaksanakannya upaya implementasi MOU Dewan Pers dan Polri yang dilakukan oleh jajaran wartawan ini, kinerja wartawan dan polisi menjadi lebih baik lagi dengan bersama-sama mengusung keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada contoh kasus yang sangat bagus di Sumedang, kan begitu. Jadi saya menganggap bahwa kasus itu jangan dijadikan sebagai martir untuk ledakan, tetapi justru jadikan sebagai peluang dari suatu kendala dikira, tapi menjadi peluang untuk kita membahas dan kita cari jalan keluarnya. Nah, insya Allah kalau kita menganggap semua itu adalah sebagai sesuatu yang menarik ataupun yang membahagiakan kita dan untung pada kita, maka hasilnya akan sangat berguna bagi kita sekalian. Dan mari kita sikapi kasus-kasus itu dengan enjoy, dengan pemikiran-pemikiran yang legowo, pemikiran-pemikiran yang jernih, tanpa ada kepentingan kita yang mengganjal, tetapi kita bicarakan dengan enak, maka saya kira kita hasilnya nanti ketemu enak-enakan saja. Maka saya pakai prinsip, kalau kita mau besar, kita besarkan sahabat. Maka kalau rekan-rekan pers mau besar di Banten, besarkan sahabat. Sahabat pers di sini adalah salah satunya Polri. Saya demikian juga, Polri mau besar, besarkan sahabat. Sahabat terdekat kita adalah pers, bisa pers. Itulah kan saya, maka kalau kita saling mengisi dengan tidak saling benci-benci, maka kita akan mendapatkan hasil sinergitas yang maksimal.
Asda 1 Provinsi Banten, Asmuji Hawe, yang dalam kesempatan ini membacakan sambutan Gubernur Banten, pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan yang menindaklanjuti MOU antara Dewan Pers dan Polri ini. MOU itu memiliki semangat upaya koordinasi antara insan pers dan Polri demi tercapainya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beretikat buruk, dan menghormati supremasi hukum. Untuk itu, pemerintah daerah sangat mendukung dibentuk MOU tersebut, khususnya untuk optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah. Pers merupakan agen perubahan masyarakat yang paling efektif dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sangat mendukung adanya MOU tersebut, khususnya untuk optimalisasi penyebarluasan informasi pembangunan bagi pemerintah daerah. Pers adalah agen perubahan masyarakat yang paling efektif dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana atau media bertukar pikiran yang optimal dalam rangka merumuskan bagaimana efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kemitraan dalam peningkatan kualitas penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pers sesungguhnya punya kekuatan luar biasa untuk membangun suatu bangsa dengan memberikan arah kemana mereka harus melangkah dan prioritas-prioritas apa yang harus mereka lakukan. Pers dapat memberikan semangat untuk mendorong dan mendukung perubahan, dan pers juga dapat memobilisasi masyarakat untuk tujuan-tujuan yang baik. Pendek kata, pers dapat memberikan pencerahan yang dibutuhkan oleh satu bangsa untuk bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan jalan serta memberikan semangat untuk membangun masyarakat. Mengirim ke semua polda-polda dan bahkan Polres sampai Polsek untuk MOU itu, nantinya kita akan sosialisasikan dan juga nanti kita akan awasi dan kita akan kendalikan. Sehingga nantinya satuan kewilayahan di daerah bisa bersama dengan media setempat dalam rangka untuk